lapangan Puputan. Kurang lebih ini 10 menit dari kosan. Kosan itu tuh deket dari mana-mana, gila, terbaik banget. Nggak sih, cuma sekitar sini doang. Nah, oh iya, buat yang ada yang mau tahu nggak sih? Enggak kayaknya ya. Ya, gue tuh sekarang rekamnya lagi pakai HP. Padahal sebenarnya ada GoPro, tapi gue tuh setiap ngerekam dari GoPro, untuk suara tuh jernih banget. Gue suka banget sama suaranya karena dia nggak terganggu dengan suara-suara sekitar. Kalau ini pasti suara gue kecil banget. Cuma masalahnya kalau yang GoPro itu buat ngedownload, kan gue kalau kalau ngedit apa segala macam kan dari HP ya. Ketika dari GoPro di download ke HP itu lamanya setengah mati. Lamanya tuh lama banget gitu. Belum downloadnya juga berat banget lah, gila. Pokoknya resolusinya tuh ya memang bagus, hasil itunya memang bagus, tapi beratnya tuh banget. Makanya selama ini kan gue jarang banget bikin video ya. Bukan karena males males sih, karena ya itu beratnya itu loh. Gua kalau misalkan ngedit ya di laptop ya mindahinnya cepet, tapi ya sama buat ngedit terus buat ngupload ke YouTube-nya itu susahnya setengah mati kalau GoPro itu. Makanya plus minus. Jadi untuk sekarang kayaknya gue lebih nyaman pakai HP deh. Toh HP gue ini ada teknologi, iya bener teknologi ya. Ada ada teknologi stabilizernya juga. Jadi ketika lo goyang-goyang juga dia nggak begitu goyang tapi sedikit, nggak sebagus iPhone. Cuma ya better daripada lo daripada pakai GoPro itu menyusahkan sekali. Maaf ya bentar, dari tadi tuh ada bule ngeliatin terus, gue jadi agak grogi kan. Ya gue tuh grogian banget gitu kalau diliatin. Oke, tadi tuh sebenarnya gue ada ngerekam tentang apa aja yang gue udah pelajarin dalam bahasa Jerman. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu kan, sekarang gue juga emang lagi belajar bahasa Jerman untuk persiapan ke Jerman yang entah di bulan apa. Cuma ya pede aja dulu di bulan April, pede aja dulu, gimana caranya mah urusan belakangan ya kan. Buat ujian aja gue masih pusing. Secara gue tuh gimana ya, lupa banget. Gue tuh paling, ya manusia ada kelebihan dan kekurangan ya. Gue tuh cukup cepet kalau masalah logika. Ketika gue harus berpikir tentang kenapa ini begini, pokoknya secara logika tuh gue nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak ketinggalan banget. Tapi kalau suruh menghafal, astagfirullahaladzim, itu parah banget logika gue. Dan ya namanya bahasa, kebanyakan lo harus ngapalin kan ya. Kecuali kalau misalkan kayak bahasa Inggris kan dimana lo bisa komunikasi sama temen lo atau sama bos atau apa. Jadi kalau bahasa Inggris tuh masih banyak yang pakai. Jadi sambil belajar ngomong sering lah digunain. Nah kalau bahasa Jerman lu ngomong cuma sama teman-teman lu yang segelintir itu doang, terus juga sama frau lu ketika lu ngerjain tugas. Jadi nggak terlalu banyak digunakan. Jadi untuk nginget, untuk itu tuh sulit banget. Nah jadi tadi tuh gue bikin video untuk sambil gue belajar apa aja sih yang udah gue pelajarin. Nah yang udah gue pelajarin sebenarnya udah banyak, kayak grammar gitu. Cuma guru-guru bahasa Jerman ya, grammar bahasa Inggris aja gue setengah mati. Sampai sekarang juga lu tanya gue, lu ngobrol sama gue bahasa Inggris, gue bisa jawab. Tapi kalau lu tanya gue grammar untuk kayak nulis surat secara formal, terus ngomong untuk kayak buat di kedutaan apa institusi yang memang lu wajib menggunakan bahasa yang formal, berantakan bahasa Inggris gue. Ini bahasa Inggris ya, kita ngomong bahasa Inggris gue berantakan. Apalagi kalau bahasa Jerman, sumpah gue buat ngingetnya aja setengah mati gitu. Jadi tadi gue memang bikin video, yaitu sambil gue
belajar dikit lah bahasa Jerman. Nah, kurang lebih yang tadi udah gue bikin dan akan gue ulang lagi itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Jerman itu kita kenal ada yang namanya artikel itu kayak misalkan nomen. Setiap nomen dalam bahasa Jerman, nomen itu kata benda, itu dia punya artikel itu punya gender lah, gendernya masing-masing. Kayak misalkan kalau maskulin, kalau gendernya itu maskulin, dia nominatifnya ya, artikel nominatifnya itu der. Kayak contohnya nggak nyantai banget itu motor. Kayak misalkan der Vater itu kayak ayah dalam bahasa Jerman. Bahasa Inggris kan father ya, kalau bahasa Jerman Vater. Terus kalau ada yang gendernya itu femininnya itu perempuan, gendernya perempuan, kayak di muter itu kalau bahasa Inggris mother ya. Jadi bahasa Jerman itu adalah bahasa Inggris yang dibaca cara Indonesia. Nah tuh apa ya, itunya begitulah. Kebanyakan tuh kata-katanya tuh hampir mirip kayak bahasa Inggris, tapi cara bacanya cara bahasa Indonesia. Nah terus ada artikel satu lagi namanya neutral itu kayak gender yang umum lah ya, yang dia nggak feminim, dia nggak maskulin, dia umum, dia pakai neutral itu artikelnya das. Contohnya kayak das auto itu car. Nah terus untuk nomor juga di bahasa Jerman itu mirip-mirip kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bahasa Jerman, aduh banyak semut, gue ada di bawah pohon jadi agak-agak banyak semut. Nah kalau untuk bahasa Jerman angka itu kayak 1 itu ein, ini gue urutin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 7, 8, 9, 10 gitu. Terus kalau misalkan 13 itu dry unzen ya kalau nggak salah. Itu dry unzen. Terus kalau 23 misalkan 23. Jadi kalau misalnya bahasa Jerman itu kalau belasan atau puluhan yang diambil tuh kata belakangnya dulu, kayak misalkan 23. Tadi kan 3 itu dry, berarti kalau 23 dry und zwei zig. Kalau puluhan itu zig. Jadi dry und zwei zig gitu. Terus kayak misalkan verben. Kalau verben itu kata kerja itu bahasa Jerman itu ada yang namanya infinitif. Infinitif itu kayak kata kerja awal. Kayak misalkan sprechen, berbicara. Kalau bahasa Inggris kan speaking ya. Kalau ini sprechen itu infinitifnya itu. Nah kalau misalkan ketemu subjek, kata kerja ketemu subjek, dia itu akan menyesuaikan subjeknya. Kayak misalkan I, kalau I itu stam tambah e. Stam itu kayak kata kerja awal tadi sprechen, spreh
plus en. Nah kalau kata kerja awal tuh spreh doang, jadi en-nya itu diilangin. Jadi kalau misalkan ih itu saya stem plus e. Terus kalau misalkan you itu bahasa Jerman itu du, itu stem plus st. Kalau misalkan RCS itu kalau bahasa Inggris kayak he, she, it, itu stem plus t. Terus kalau ir itu kalian, itu stem plus t. Kalau yang wir itu we itu kita, wir nya itu si kalian, si mereka itu si mereka sama si yang, jadi kata si SIE itu ada 3 teman-teman di bahasa Jerman. Ada si dia perempuan, ada si mereka, ada si yang S-nya gede itu gue lupa. Oh iya, kamu, tapi yang untuk formal si, kayak misalkan kita ngomong sama guru, nah ya, atau dokter, itu dia pakainya si yang S-nya gede gitu. Dan itu kalau wir si mereka sama si Anda yang formal itu stem plus en, jadi jatuhnya sama kayak infinitif, nggak ada perubahan gitu kalau bahasa Jerman. Terus apa lagi? Oh ya, coba perkenalan ya. Kalau perkenalan, halo, nama saya Ana, kayak misalkan halo, ich heiße Ana, ich heiße. Jadi kalau infinitifnya itu heiße itu kayak heißen. Nah kalau ketemu ich itu saya, dia jadi heiße. Wie heißt du? Terus kalau misalkan kita mau nanya wie heißt du, siapa nama kamu? Wie heißt tulisannya jadi dia ganti jadi ST. Heißen-nya itu en-nya coret ganti ST. Itu kalau wie heißen Sie. Kalau si yang Anda, siapa nama Anda, itu jadi heißen, stem plus en. Jadi kalau misalkan untuk perkenalan kayak ich heiße Anna, nama saya Anna, atau bisa juga kayak ich bin Anna atau mein Name Anna gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan bahasa Inggris ada permisi, ada excuse me. Kalau bahasa Jerman itu ngomongnya Entschuldigung. Nah itu bahasa Jerman. Kalau thank you itu terima kasih. Danke, kita bisa pakai danke atau vielen Dank. Vielen Dank itu kalau bahasa Indonesia kayak terima kasih banyak, vielen Dank. Terus kayak tolong, please. Kalau Jerman itu pakainya bitte. Apa ya? Ya gitu sih. Gue mau ngasih contoh tapi gue juga bingung. Gue tuh kalau ngasih contoh agak-agak bingung sendiri. Emang nggak bakat jadi guru gue. Bitte, terus apa? Oh ya, kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur itu Guten Morgen itu selamat pagi. Kalau Guten Tag itu selamat siang. Terus Guten Abend itu kayak good evening, selamat malam. Sama ada lagi Guten Nacht itu kalau
Guten Nacht itu kalau misalkan bahasa Inggris tuh kayak good night, kayak kita tuh nggak bakal ketemu lagi lo hari ini, Guten Nacht gitu. Terus bisbal sampai berjumpa lagi, bisbal atau bis peter itu kayak sampai see you later, sampai see you later ya, sampai ketemu nanti, sampai jumpa. Bis peter itu apa ya? Iya, sampai nanti itu bahasa Indonesia gitulah. Bis peter, bis itu sampai. Terus kalau yesterday itu kemarin, gestern. Terus kalau misalnya besok itu morgen. Kalau besoknya lagi übermorgen. Itu sih paling yang tadi gue udah jelasin belum ya? Kalau yang perkenalan selain ich heiße Anna, itu kita juga bisa pakai ich bin, kayak ich bin Anna, atau my Name Anna, kayak my name is Anna, my Name is Anna. Oh ya, gue tuh selalu ngomong Anna ya, nggak tahu kenapa. Jadi nama gue kan Anna, tapi kalau bahasa Inggris atau bahasa Jerman gue lebih suka ngomongnya Anna. Karena kan bahasa Inggris tuh A itu jadi E kan, Anna. Lebih suka ngomong Anna. Gitu. Oke, itu aja dulu untuk sekarang. Mungkin nanti kalau ada waktu gue mau belajar juga tentang akuntansi sih. Gue mau ngajarin kalian juga tentang akuntansi, mungkin di video yang berbeda supaya banyak aja video gue di sini. Pokoknya selama di Bali gue mau bikin video terus aja, nggak peduli lo mau nonton atau enggak. Lo suka silakan ditonton, kalau enggak ya tonton dong. Canda. Udah, itu aja, sekian dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.